Gak ada dosa yang gak dimaafkan. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, termasuk syirik. Syirik itu baru gak dimaafin kalau seseorang meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dia belum meninggal dan bertaubat, mau syirik, mau meragukan Allah, mau dia durhaka ke Allah dengan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak benar, semuanya asal dia bilang astaghfirullahalazim, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah saya sudah menzalimi diri saya sendiri, maafinlah saya, ampunilah dosa saya. Allah ghafurun rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalilnya bahwa Allah pasti maafin. Allah ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang, gak ada yang gak dimaafin. Gimana pun masa lalunya, Ustaz saya di masa lalu itu jahat banget, bukan itu intinya. Mau taubat gak? Kalau mau taubat, cara taubat dengan Allah tuh sederhana. Allah tuh gak ribet, cukup menyesali, bilang Allah maafin saya dengan bahasa kita boleh, dengan bahasa Arab Rabbi zalamtu nafsi faghfirli boleh, atau Rabbi firli wali walidayya boleh, apapun yang kita hafal Allah hapuskan. Segampang itu Ustaz, segampang itu. Terus kalau kita ulangin, itu masalahnya. Masalahnya itu bukan di Allah, masalahnya di kita. Kita benar nggak mau taubat? Kalau kita benar mau taubat, kita bikin dosa sekian puluh tahun, lalu kita mengatakan astagfirullah sekali aja, maka puluhan tahun dosa kita itu semuanya dihapus sama Allah. Masalahnya kita kadang-kadang mengatakan astagfirullah dengan hati yang belum mantap. Astagfirullah kita itu hanya gara-gara kita lagi ada masalah. Astagfirullah kita itu hanya sepintas aja, terus nggak dilanjutin dalam amal-amal soleh. Akhirnya taubat kita belum nasuha, belum sempurna. Kalau kayak gitu, Allah nunggu sampai taubat kita benar. Astagfirullahaladzim, udah Allah hapuskan, diulangi lagi. Ya Allah, ya udah Allah tunggu sampai kita benar-benar ninggalin dosa itu, nggak ngulangin lagi, dan meninggal dalam keadaan sudah meninggalkan dosa tersebut. Itu kan dilihat akhirnya ya. Makanya kalau kita belum berhasil, coba lagi aja, coba lagi selama masih dikasih nyawa sama Allah, kita coba lagi aja dalam proses taubat ya. Soalnya mungkin pas ya istilahnya iman lagi ngedrop, jadi datang lagi ragunya, jadi ya tadi ada pikiran itu. Selain taubat, kalau yang bab ragu itu dia juga perlu belajar mencas iman. Itu kalau nggak dicas, apalagi kita banyak banget ngedownload hal-hal yang nggak baik ya, yang makan kuota, makan baterai, makan pulsa iman. Jadi harus sering-sering dicas. Ngecasnya, salah satu cara mencas iman yang paling sederhana itu adalah mendengar nasihat dari orang soleh, dengerin taklim, dengerin booster, dengerin ceramah di YouTube, pokoknya dengerin sebanyak-banyaknya biar iman kita dicas terus. Dengarkan itu dengan respect kepada ulama. Kalau kita mendengarkan nasihat tapi kita kayak sebel sama orangnya, susah. Kenapa sebel? Mungkin kita nggak suka aja sama image dia yang dibangun oleh media misalnya. Ya susah kalau kayak gitu. Tapi kalau kita mendengar dengan respect dan berhusnuzon bahwa dia itu orang soleh yang perlu kita dengarkan nasihatnya, itu akan kerasa. Pernah nggak dengar ceramah ke orang yang menurut Inong biasa aja, ceramahnya tuh bagus tapi kayak nggak berasa. Atau ceramahnya sederhana tapi karena kita respect sama orangnya jadi kayak berkualitas gitu kan. Penting menghargai orang lain itu penting. Sahabat mendengar nasihat dari Nabi itu langsung naik imannya. Kenapa? Mereka sangat menghargai Rasulullah, mereka sangat menghormati Rasulullah. Coba kalau kita ketika mendengar nama Rasulullah itu, kita langsung kayak ada rasa, wah ini bukan orang biasa nih yang disebut, yaitu sosok Rasulullah SAW. Minimal kalau mau lebih ideal sih kita bilang Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang zaman dulu tuh sampai Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu angkat tangan, dan itu nggak malu buat mereka. Kayak kita nggak malu pride dengan sesuatu yang sifatnya kehidupan anak muda. Harusnya dengan Rasulullah juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk ekspresi penghormatan mereka, sehingga hadis nasihat Nabi itu, sunnah Nabi itu jadi sesuatu yang bernilai dan berharga gara-gara yang ngucapinnya adalah Rasulullah SAW. Jadi balik lagi ke yang tadi,
tetap dimaafkan ya. Pasti dimaafin. Allah sendiri yang berjanji, yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, sehingga Allah katakan la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maksud berputus asa di sini berputus asa minta ampun, berputus asa untuk taubat, berburuk sangka seolah-olah dosanya udah nggak keampunin lagi, itu namanya berputus asa. La taqnatu, jangan berputus asa. Sip.